Jadi kalau dilihat dari bawah, ini di kanan makam Covid, terus di bagian kiri aku ini jalan menuju makam Kristen, Hindu, Chinese, dan banyak makam-makam lainnya. Halo, assalamualaikum. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat ya. Hari ini aku mau nge-review makam Tionghoa atau biasa dibilang kuburan Cina dan beberapa makam-makam yang lain. Jadi tonton terus videoku sampai habis. Let's go. Jadi seperti yang aku bilang di video sebelumnya, kalau di bagian kanan aku udah spill makam Covid. Sekarang aku mau naik ke atas sini untuk ngeliat makam lain. Jadi di sini tuh juga lebih banyak makam seperti makam Kristen, Tionghoa, makam Hindu. Pokoknya lebih banyak makam di daerah sini. Jadi ini kita bisa lihat aku udah memasuki makam Tionghoa atau kuburan Cina. Di sini makamnya emang udah lama, ini dari zaman aku masih sekolah, jadi udah puluhan tahun ya. Makanya kondisinya udah seperti ini. Terus kayaknya ini nggak terlalu terawat, rumput-rumputnya pada tinggi-tinggi begini. Jadi aku ada ngelihat mobil-mobilan seperti miniatur, cuma ini ukurannya lumayan besar. Kemungkinan ini barang kesukaan yang meninggal sewaktu dia masih hidup, jadi ikut ditaruh di sini. Jadi di bagian depannya ini ada tempat krematorium. Sebagian ada yang memang dikuburkan langsung, ada juga yang minta dikremasi. Jadi tergantung permintaan orang yang sebelum meninggal atau permintaan keluarga. Di depan aku ini makam Katolik ya, cuma kayaknya agak privasi gitu. Aku kurang bukan nggak bisa masuk, cuma kayaknya kayak dijaga banget untuk makam Katolik ini. Jadi aku kali ini aku nggak masuk ke situ. Aku cuma ngelihat dari luar karena ada penjaganya, aku nggak enak mau masuk. Jadi aku cuma ngelihat sekeliling-sekelilingnya aja. Tapi di bagian sebelah sana ada makam Kristen yang lebih terbuka. Aku nanti mau coba lihat di sebelah sana aja. Kalau di sini aku skip dulu. Nah, ini makam Kristen yang sedikit terbuka, jadi ini umum, kayaknya bisa dilihat bebas ya. Kalau yang Katolik tadi itu aku kurang tahu, aku juga nggak pernah masuk ke dalam situ, cuma di situ kayaknya dijaga banget. Dari sini kita bisa lihat tuh di bawah sana semua makam Kristen. Jadi ini memang khusus area pemakaman Kristen yang di bagian ini. Tuh bisa dilihat ya, sepanjang itu semua makam-makamnya. Jadi masih banyak lahan yang kosong di sini. Emang luas banget sih areanya di sini. Terus juga jauh dari perkampungan, bisa dilihat itu ya, rumah-rumah itu jauh. Oke, sekarang aku lanjut ke makam yang lain. Jadi jaraknya itu lumayan jauh juga, jadi kita harus pakai kendaraan. Setelah berkendara kurang lebih 300 meter, di sini aku mutusin untuk jalan kaki lagi karena aku lihat dari kejauhan udah mulai ada makam. Kalau tadi sepanjang jalan itu cuma rerumputan. Di sini aku ngeliat makam, kayaknya di sini area makam Hindu. Dan setahu aku untuk makam Hindu sendiri itu juga privasi, jadi aku nggak bisa masuk ke dalam karena dari jauh juga udah kelihatan gerbangnya itu ketutup. Jadi aku lihat dari luar aja.
Karena gak bisa masuk, aku pindah lokasi untuk melihat makam-makam yang lain. Semakin masuk ke dalam, jadi jalannya emang semakin menyempit karena rumputnya juga pada tinggi-tinggi. Jadi sekarang ini aku ada di makam Tionghoa atau kuburan Cina. Di depan ini ada apa ya, ada patung, kalau aku nggak salah itu disebut tonggak dewa bumi ya, jadi kayak sejenis penjaga makamnya gitu untuk kepercayaan mereka. Dan di sini ada tempat pembakaran untuk desa persembahan, terus nampak kayak ada kursi-kursi seperti meja makan gitu. Jadi emang kuburan Cina itu banyak yang unik-unik. Selain itu juga kuburannya rata-rata terlihat megah. Jadi di sini tuh suasananya nyaman banget, berasa damai daripada ngedengar suara hiruk pikuk di kota-kota. Aku sebenarnya kurang suka. Jadi emang dari dulu mainanku itu sukanya di kuburan. Dari aku kecil emang aku suka main di kuburan karena rumahku dulu pas di depan kuburan Cina. Jadi kalau ada yang banyak tuh teman-teman yang bilang, kok kamu nggak takut? Ya iya, karena emang mungkin aku udah biasa main-main di kuburan-kuburan, jadi aku nggak ada rasa takut sama sekali. Apalagi di sini kondisinya juga masih terang, jadi nggak menyeramkan. Jadi salah satu yang unik di kuburan Cina ini emang makamnya itu pasti gundukannya tinggi-tinggi, karena emang menurut mereka semakin besar atau semakin mewah makamnya, itu berarti semakin tinggi status sosial mereka. Jadi misalnya status sosial rendah itu biasanya nisannya cuma kayu, tapi kalau status sosialnya tinggi itu makamnya biasanya mewah, megah gitu. Jadi dari sini aku nyium bau harum banget. Ternyata aku dekatin emang ada makam baru. Ini kayaknya baru banget karena bunga-bunganya juga masih segar, terus masih ada bekas kardus-kardus aqua. Di sini bisa dilihat kayaknya ini baru banget, mungkin kemarin atau tadi pagi. Jadi yang aku tahu salah satu alasan juga kenapa makamnya itu besar-besar, ada sebagian yang mau dimakamkan itu sama-sama suami istri. Tapi kalau salah satu meninggal duluan, makamnya tetap dibuat besar. Jadi udah disediakan lubang yang besar di dalam. Jadi kalau nanti pasangannya itu juga sudah meninggal, itu dikuburkan sama-sama di lubang yang sama itu juga. Jadi makanya makamnya itu pasti besar-besar. Itu salah satunya aja. Maaf kalau aku salah ya. Tapi setahu aku tuh seperti itu. Jadi untuk orang-orang Cina yang tradisional itu beranggapan yang meninggal itu cuma berpindah tempat. Jadi tempat setelah meninggal itu mirip dengan dunia kita sekarang, makanya seperti barang-barang yang mereka suka itu ikut dikuburkan juga waktu pemakaman, atau bisa juga dikirimkan lewat persembahan. Jadi persembahannya itu dibakar, jadi itu dipercaya sampai ke dunia sana. Seperti contohnya uang, miniatur rumah, atau buah, makanan-makanan itu dibakar. Makanya disediain pasti di depan kuburannya itu ada tempat pembakaran. Jadi waktu aku kecil aku suka banget ngeliat Cina-Cina yang sembahyang, karena mereka biasanya kalau udah sembahyang itu serentak ya, mungkin ada hari-hari tertentunya. Kalau istilah kita itu seperti ziarah, cuma mereka itu sebutannya sembahyang ya setauku. Cuma bedanya mereka bawa persembahan banyak untuk dikirim ke keluarga mereka yang udah meninggal. So ini udah menunjukkan jam 6 sore, udah sore banget. Terus nyamuknya juga udah pada keluaran. Dari tadi aku digigitin nyamuk. Jadi sampai di sini aja dulu videonya. Terima kasih buat kalian yang udah ngikutin video aku sampai habis.
Semoga kalian sehat selalu dan semoga kalian diberi rezeki yang lancar. Buat kalian yang baru nemu channel aku, bisa kasih aku support dengan cara like, comment, share, dan subscribe biar channel aku bisa lebih berkembang lagi. Oke, wassalamualaikum.